Nah, di pertemuan ini kita mau membahas tentang program linier, tapi kali ini sampai penyelesaian dari fungsi tujuannya. Nah, ini ya, contoh nomor 1. Sebuah butik mempunyai 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 kain satin dan 1 meter kain prada. Nah, jadi di sini permasalahannya tuh gini. Ini ada kain satin dan ada kain prada. Kita mau membuat baju pesta 1, baju 1 gitu aja ya. Nah, jumlahnya kita misalkan E, dan ada baju pesta 2, jumlahnya kita misalkan Y. Nah, kain satin untuk baju pertama itu dibutuhkan 2 meter dan kain pradanya 1. Di kedua 1 meter dan 2 meter. Padahal persediaannya adalah 4 meter dan 5 meter. Nah, terus ini kalimat terakhir, jika harga jual baju pesta 1 itu 500.000 dan baju pesta 2 400.000, nah itu disebut fungsi tujuannya, yaitu 500.000 X tambah 400.000 Y. Nah, ini kita buat gini. Berarti pertidaksamaannya yaitu ini dari kain satinnya ya, kurang dari atau sama dengan 4, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 5. Jangan lupa jumlah baju 1 tentunya lebih besar atau sama dengan 0, baju jenis kedua juga. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaannya. Kemudian apa langkah kita selanjutnya? Kita mau gambar garisnya. Untuk X-nya sama dengan 0, untuk Y sama dengan 0, tentukan. Untuk X sama dengan 0 itu berarti Y-nya berapa ya? Y-nya 4. Untuk Y 0 berarti X-nya 2. Jadi ini nanti mengenai titik 0,4 dan 2,0. Kemudian yang kedua XY ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5/2. Kalau Y-nya 0, X-nya 5. Berarti 0,5/2 dan 5,0. Yuk kita mau buat garisnya. Kita buat garisnya dulu. Sini. Kemudian kita kasih titik 0,4. 0,4 di mana? 1, 2, 3, 4. Ini 0,4 ya. Kemudian 2,0. Ini 2,0. Yang satunya 0,5/2. 0,5/2 itu di sini. Dan 0,5. 3, 4, 5. Kita garis. Yang satu di sini. Ya. Kemudian kita buat arsirannya. Untuk yang persamaan pertama tadi, kita buat arsiran warna biru ya. Nih, yang pertama nanti ini biru ya. 0,4 dan 2,0 ini tadi adalah yang ini ya. Kita cek pakai 0,0. Kalau ini kita ganti 0, ini kita ganti 0, 0 kurang dari 4. Itu pernyataan yang benar. Nah, ini 0,0 di sini yang mau kita cek. Di sini kita sepakati dulu ya, kita mau arsir itu daerah yang salah. Jadi kalau 0 kurang dari sama dengan 4 itu kan betul.
Jadi kita malah jangan lewat yang betul, kita lewat yang salah. Jadi yang diarsir sebelah sana. Kemudian yang kedua tak kasih warna lain ya. Tak kasih warna merah ya. Tak kasih warna merah. Kita cek pakai 0 lagi. 0 kurang dari 5. Betul ya, berarti kita cari yang salah. Kemudian berikutnya X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar dari 0 itu, nah sumbu X itu kan yang, nah sumbu X itu, nah ini ya yang disebut sumbu X itu kan yang ini sumbu X. Nah sumbu X nya ini, terus untuk X lebih besar sama dengan 0 itu kita pakai yang mana? X lebih besar dari 0 pakai hijau ya. X lebih besar dari 0 itu yang sini, ini X lebih besar 0. Nah, yang kita arsir yang salah berarti yang di sini. Kemudian untuk Y kurang dari Y lebih dari 0, yang kita arsir malah yang Y kurang dari 0. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang tengah ini. Ini namanya daerah penyelesaian. Nah, di sini ada titik-titik pojok di daerah penyelesaian ya, yaitu 0,0. Terus ini ada tak kasih titik namanya titik A, sini titik B, di sini titik C. Nah, tadi kan kalian punya fungsi objektif ini. Nah, ini kita akan buat di sini. Ini titik X, Y-nya. Terus ini fungsi objektifnya ditulis 500.000 X tambah 400.000 Y. Kayak gini. Terus kita kasih titik A. Titik A nya itu adalah titik 0,5/2. Yang B nanti kita cari, kita eliminasi. Kemudian yang C itu 2,0. Nah, kita eliminasi dulu yuk. Titik B kita cari. Titik B itu adalah 2X plus Y sama dengan 4, dengan perpotongan dengan X plus 2Y sama dengan 5. Nah, ini nanti kita kalikan 1, ini kita kalikan 2 ya. Jadinya gini, 2X plus Y sama dengan 4. Yang satu 2X plus 4Y sama dengan 10. Kita kurangkan, berarti Y-nya kita dapat 2. Kalau Y-nya 2, kita substitusi ke sini, berarti X-nya kita dapat 1. Jadi titik B ini adalah titik 1,2. Nah, kita masukkan ke fungsi objektif ya. Kita substitusi ke sini. Berarti ini 0, ini kalau kita kalikan 5/2, ketemunya 1 juta. Kalau kita substitusikan yang ini, berarti 500.000 tambah 800.000. 1.300.000. Kalau yang terakhir hasilnya 1 juta. Padahal nomor 1 ini yang ditanyakan ada hasil penjualan maksimum. Berarti mana yang maksimum? Nah, berarti maksimum yang ini. Jawabannya jadi hasil penjualan maksimum adalah adalah 1.300.000 rupiah. Nah, seperti ini nomor 1. Kemudian nomor 2. Dengan modal 7.500.000, seorang ibu akan buat 2 jenis spray. Ada spray 1 dan ada spray 2. Nah, jadi ini ada modal ya, ada modal yang disediakan, ada harga. Terus dalam 1 bulan ibu hanya sanggup buat 60 spray. Berarti ini kita buatnya gini. Ini spray 1. Ini ada spray 2. Nah, ini ada ketersediaan modal dan ada kesanggupannya ibu itu ya, produksinya gitu ya. Nah, tadi modalnya berapa? Biayanya 75.000 dan 50.000. Berarti ini 75.000. Satunya 50.000, kemudian modalnya 7.500.000.
Terus kemampuan produksinya hanya 60 helai spray. Anggap aja ini satu, ini 60. Kemudian ada fungsi tujuannya. Dalam 1 bulan hanya itu pertanyaannya adalah laba maksimum. Nah, padahal tadi spray 1 kan labanya 20%. Artinya 20% dari 75.000. Jadi fungsi tujuannya adalah 20% dari 75.000 X, itu spray X, dan 60% dari 50.000. Ya, berarti 15.000 X tambah 30.000 Y. Ini fungsi tujuannya. Sudah sampai sini, kita buat pertidaksamaannya ya, dari modalnya dulu. Berarti kan 75.000 X tambah 50.000 Y itu kurang dari sama dengan 7.500.000. Boleh ya disederhanakan ini. Nanti aja ya. Kita selesaikan satunya. X plus Y kurang dari 60. Jumlah spraynya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini boleh kita sederhanakan nanti. Kita coret nolnya 3 dulu. Ini. Berarti kalau mau sederhana lagi, kita bagi sama 25 ya. Bagi 25 itu 3X. Ini 2Y. Bagi 25 berarti 300. Nah, udah buat XY. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti ini 150. Kalau Y-nya 0, 100. Kalau yang ini 60. Ini gini ya. Ya. Sekarang kita buat garisnya. Buat di sini aja. Nah, kalau angkanya banyak gini gimana? Kalau angkanya banyak ya kita pakai ini skala aja. Jadi 0,60, misal kita buatnya 20 gitu ya. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Berarti kalau 0,60 itu di sini. Tuh 2, 3, ini 60 juga. Berarti ini nanti di sini 60,60. Nah, kemudian yang satu ini ya 0,150. 0,150 itu di mana? Ini berapa tadi? 100, 120, 140, berarti 150 di sini. Kemudian 100,0 di sini. Nah, sekarang kita arsir. Kita cek titik berapa? 0,0. Kita cek 0,0 di sini. 0,0. Kalau ini 0, 0 kurang dari 300. Betul. Jadi yang diarsir yang enggak lewat 0,0. Kemudian yang bawahnya juga kita cek 0,0. 0 kurang dari 60, betul. Berarti yang diarsir sebelah sana. Terus yang lainnya sebelah sini. Wah, berarti gampang nih. DP-nya cuma dapat di sini. Coba dicek lagi, betul ya. Spesies 60, padahal nih 7.500.000. Ini tadi sama-sama kita bagi 1000 ya. Kita bagi 25, bagi 25, ini bagi 25. Nah, udah betul. Berarti DP-nya di situ hanya terdapat titik. Ini titik A, ini titik B. Dan ini titik C. Nah, titik C-nya ini enggak usah dicari karena 0,0 ya, enggak mungkin ya. Yuk, kita sekarang mulai cari fungsi tujuannya. X, Y. Untuk titiknya A, titik A itu 0,60. Terus titik B-nya itu 60,0. Padahal fungsi tujuannya adalah
15.000 X tambah 30.000 Y. Kita masukkan 60 ke sini, berarti ketemu 1.800.000. Terus kalau ini kita masukkan 60, berarti 900.000. Nah, mana yang maksimum? Berarti maksimum di sini. Pertanyaannya apa? Laba maksimum yang dapat dipenuhi ibu 1 bulan. Nah, jadi laba maksimum ibu tadi adalah Rp1.800.000. Lanjut nomor 3. Seorang pemilik toko ingin mengisi tokonya sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu perempuan paling sedikit 150. Nah, berarti kita misalkan sepatu laki-lakinya itu X, sepatu wanita itu Y ya jumlahnya. Pemilik toko mengisi tokonya paling sedikit, nah sepatu lakinya paling sedikit 100, sepatu ceweknya paling sedikit 150. Berarti X ini harus lebih dari atau sama dengan 100 dan Y ini harus lebih besar atau sama dengan 150. Kemudian toko tersebut hanya dapat memuat 400 pasang sepatu. Nah, kalian bisa langsung tanpa tabel. Jadi ada lagi X plus Y itu hanya bisa berapa? Tadi satu toko bisa menampung cuma 400. Jadi X plus Y itu kurang dari 400. Kemudian ada tambahan apa lagi kalimatnya? Keuntungan tiap pasang sepatu laki 1.000 dan tiap pasang sepatu perempuan 500. Jika banyak sepatu laki tidak boleh lebih dari 150. Berarti sepatu laki ini ada batasnya lagi ya. Nah, berarti ini jadi satu aja. 100 itu kurang dari atau sama dengan X. Ini dibatasi lagi. Kemudian Y-nya ini lebih besar dari 150. Nah, sampai di sini. Terus fungsi tujuannya apa tadi? Keuntungan sepatu laki adalah 1.000. Keuntungan sepatu perempuan adalah 500. Sekarang tugas kita gambar. Cuman buat ini aja. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, X-nya 400. Sekarang kita gambar garisnya. Kita buat 0,400, anggap aja ini langsung 100, 200, 300, 400. Ya, 400, 400. Terus yang satu antara, nah X-nya antara 100 sampai 150. Ini 100, 150 tuh di sini. Terus Y-nya itu lebih dari 150. Yuk, kita buat garis lagi. Kita hubungkan ini. Nah, ini yang ini sini. Nah, kita buat arsirannya. 0 kurang dari 400. Berarti kalau ini kita cek 0 kurang dari 400 itu betul. Berarti kita arsirnya yang salah sebelah sana. Terus fungsi kedua ini antara 100 sampai 150. Berarti yang salah tuh yang sebelah sana. Yang satu Y-nya lebih dari 150. Berarti yang salah yang sebelah sini. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini ya. Yang warna biru ini ya. Yang kecil ini. Nah, tak kasih nama. Di sini A, ini B, ini C, ini D. Kalau untuk titik A
titik A ini perpotongan antara, nah titik A ini pasti X-nya 100. Lah Y-nya dapat dari mana? Y-nya dapat dari persamaan garis. Dari persamaan garis yang ini ya. Kalau X-nya 100, berarti Y-nya ketemu 300. Berarti ini 100,300. Terus titik B. B ini X-nya pasti 150. Kita dari ini lagi, persamaan yang ini lagi. 150 tambah Y itu 400. Berarti Y-nya itu 250. Kemudian yang C itu perpotongan antara 150 dengan 150. Yang D itu perpotongan antara 100 dengan 150. Sekarang kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu dari titik A, A-nya 100,300. Fungsi tujuannya tadi 1000X tambah 500Y. Berarti kalau dimasukkan 100.000 tambah 150.000. Yang B titik 150,250 itu 150.000. 150.000 ditambah sama, kalau 250 masuk sini terus 25.000, ketemu 275.000. Yang titik C 150,150 ini 150.000 ditambah 75.000, 225. Yang satu mestinya lebih sedikit ya ini ya. 100.000 ditambah 75.000 di 175.000. Yang ditanyakan adalah keuntungan terbesar ya. Tentunya keuntungan terbesar itu yang mana? Keuntungan terbesarnya adalah ini. Nah, jadi keuntungan terbesarnya adalah 275.000. Nomor 4. Seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet tiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet kedua 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Padahal anak itu memerlukan minimum 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Kita buat ininya. Jadi ada apa sih? Ada tablet 1. Ada tablet 2. Yang dibutuhkan anak tadi adalah vitamin A dan vitamin C. Nah, vitamin A-nya tablet pertama tuh 5 unit A dan 3 unit B. Tulis 5 unit A, 3 vitamin B ya, maaf. Kemudian tablet vitamin kedua 10A dan 1B. 10A dan 1B. Padahal anak itu minum vitamin A itu 20 unit dan vitamin B 5 unit. Jadi ini minim itu 20, ini 5. Nah, pertidaksamaannya dulu. 5X tambah 10Y. Awas, minimum. Berarti ini lebih besar atau sama dengan loh ya. Ini juga minimum. Nah, ini boleh disederhanakan bagi 5 semua. Kemudian ada batasan apa lagi? Dibaca lagi. Oh, sudah tidak ada batasan, tapi ada harga tablet pertama itu Rp4 per biji dan tablet kedua Rp8 per biji. Yang ditanyakan pengeluaran minimum. Harganya 4 sama 8. Itu nanti fungsi objektifnya ya, tak taruh sini. 4X tambah 8Y. Mestinya jumlahnya juga lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini nanti kita mau gambar. Kita tentukan X0, Y0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Kalau ini tadi 5 ya.
ini tadi 5. Berarti kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya 5/3. Kita gambar. Kemudian kasih angkanya 0,2 di sini, 4,0 itu dihubungkan, kemudian 0,5 sama 5/3. 5/3 itu di sini lah ya, ini 5/3. Ya, gambar lagi garisnya. 5, ini dulu 2 ini kita hubungkan. Terus ini. Nah, kita arsir. Hati-hati, yang diarsir apa? Kita cek 0. 0 lebih besar dari 4. Salah ya, berarti yang diarsir malah melalui 0. Kemudian ini 0 lebih dari 5. Salah ya, yang diarsir melewati sini. Jadi kita dapat titik A, titik B, titik C. Untuk titik B kita eliminasi dulu. Titik B kita eliminasi dulu ya. Jadi X plus 2Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 5. Yang ini kali 1, ini kalikan 2. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. 6X plus 2Y sama dengan 10. Ini min 5X sama dengan min 6. X-nya 6/5. X-nya 6/5. Kalau X-nya 6/5 berarti Y-nya berapa? Atau ini kita eliminasi, kita substitusi. Ini 6/5 tambah 2Y itu sama dengan 4. Berarti 2Y itu sama dengan 4 kurangi 6/5. 2Y sama dengan, dijadikan 20 ini ya. Berarti Y-nya sama dengan 14/10 atau 7/5. Sekarang kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi 4X plus 8Y. Masukkan dari titik A itu 0,5. Titik B-nya 6/5, 7/5. Titik C-nya 4,0. 0,5 ketemunya 40. Yang gampang dulu ini ya. Ini 16. Kalau ini 6/5 kali 4 tambah 7/5 kali 8. Hasilnya 24 tambah 56/5. Berapa ini? 80 bagi 5. 16 juga. Nah, terus pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari ya. Dapat ya, berarti pengeluaran minimumnya adalah jadi pengeluaran minimumnya adalah Rp16 per hari. Soal nomor 5. Rokok A harga belinya 1.000, dijual 1.100. Berarti ini untung Rp100 ya. Rokok B belinya 1.500, dijual 1.700. Berarti untung 200. Seorang pedagang punya modal 300.000. Dan kiosnya dapat menampung paling banyak 250 bungkus. Maka keuntungan maksimumnya berapa? Ingat, kita berarti punyanya rokok A sama rokok B. Rokok A sama rokok B. Kita buat tabelnya. Ini ada rokok A dan ada rokok B. Ini modalnya. Nah, ini tadi modalnya 1.000. Yang ini modalnya 1.500. Terus ini daya tampungnya. Ya. Modalnya tadi 300.000. Kemudian daya tampungnya paling banyak 250.
Ini 300.000. Sini anggap aja 1 daya tampungnya 250. Dicek lagi. Ya, seperti ini. Nah, keuntungan maksimumnya kita buat pertidaksamaannya dulu. 1000x tambah 1500 Y kurang dari sama dengan 300.000. Boleh kita bagi 1000 semua. Bagi 500 semua. 2x tambah 3y dibagi 500 berarti 6. Terus ini x tambah y kurang dari 250. Nah, ini tadi kita bagi sama 500 semua ya. Kita bagi 500. Oh, maaf ini salah. Bagi 500 ketemunya 600. Nah, setelah sampai situ, kemudian ini udah paling sederhana ya. Kemudian mestinya x-nya ada batasannya lebih besar 0 dan y-nya juga. Nah, ini kita buat tabelnya. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 200. Kalau y-nya 0 berarti ini 300. Kalau x-nya 0 ini 250, ini 0, ini 250. Ya, langkah selanjutnya, oh ya tadi fungsi tujuannya belum ya. Fungsi tujuannya keuntungannya tadi ya. Yang rokok A tadi 100, rokok B untungnya 200. Yuk kita gambar lagi garisnya. Kita gambar garisnya. Ya, kita buat angkanya. Angkanya yang pertama dulu 200, 300. Kita buat 50-an aja ya. 100, 150, 200. Berarti ini 300 2 ke 4 6. 300 di sini. Yang satunya 250 dengan 250. Hubungkan dengan garis. Tadi 200 sama 300. Terus 250 sama 250. Ya. Sekarang mau kita arsir kurang dari bisa kita cek 0 kurang 600 betul, berarti yang diarsir yang tidak melewati 0. Kita cek ini 0 kurang 250 betul, berarti yang diarsir jangan melewati 0. Nah, ini juga berarti kelihatan ya daerah penyelesaiannya di sini. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Titik A, ini B, ini C. Jadi kita cari titik B-nya. Titik B-nya itu eliminasi. 2x plus 3y sama dengan 600. Dan x plus y sama dengan 250. Ini kali 1, ini kali 2. 2x plus 3y sama dengan 600. 2x plus 2y sama dengan 500. Dikurangi y sama dengan 100. Berarti kalau y-nya 100, x-nya itu 150. Jadi kita buat tabel fungsi objektifnya. Ini untuk titik A tadi 0,200. Titik B-nya 150,100. Titik C-nya 250,0. Jadi kita masukkan 200 di sini ketemu 40.000. Kalau ini dimasukkan berarti 15.000 ditambah sama 20.000, 35.000. Kalau 250 berarti di sini 25.000. Berarti maksimumnya di mana? Nah, ini adalah keuntungan maksimum. Nah, kalau sering-seringnya itu yang keluar tuh keuntungan maksimum tuh yang perpotongan ya. Tapi di soal nomor 5 ini berarti membuktikan bahwa belum tentu
di titik perpotongan itu adalah bisa menjadi maksimum ataupun minimum.